Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu tema untuk renungan kita, yaitu EGP. Ya, emang gue pikirin. Ya. Namun sebelumnya, saudara-saudara, kita akan mendengar kesaksian terlebih dahulu. Ya, saya katakan kalau orang sudah mendapatkan mujizat dari hukum Loa, dia mesti bayar, dia mesti bersaksi. Nah, saya akan undang Bapak Andreas bisa maju ke depan. Iya. Mic-nya bisa minta tolong yang mana? Ya, kita akan dengar saudara-saudara kesaksian dari saudara kita, Bapak Andreas. Silakan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan subscriber. Malam ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, walaupun itu kejadian sudah lama, ya. Secara tidak sengaja bahwa saya melakukan hukum Loa. Dan sebelumnya saya akan memperkenalkan istri saya. Saya memperkenalkan istri saya. Ya, kasih tahu namanya siapa. Ini istri saya bernama Rizkila Siwahyuni, dan saya perkenalkan anak saya. Namanya Nathaniel Hendra Wijaya. Secara tidak langsung saya sudah melakukan hukum Loa. Pada waktu itu saya masih lajang. Saya manggil nenek saya Mak, ya. Mak saya menyuruh saya untuk saya segera menikah pada waktu itu. Tapi saya menjawab sama Mak saya belum punya rumah, Mak. Nanti kalau saya sudah punya rumah, saya baru mau menikah. Tapi Mak saya menjawab, menikah dulu, nanti baru kamu punya rumah, gitu. Tapi saya tetap berkokoh, saya mau punya rumah dulu baru menikah, gitu. Setelah itu saya tetap berkokoh, dan waktu itu saya masih bekerja buka warung di pasar, ya. Dan saya juga punya usaha, yaitu hasil bumi, yaitu cengkeh dan coklat dan kapulaga itu waktu itu. Setelah itu, cici saya bilang kepada saya bahwa itu ada rumah di Bogeman yang mau dijual, gitu. Dijual, saya mau, gitu. Saya mau. Setelah itu saya, karena rumah itu separuhnya tembok separuh sekelilingnya, dan atasnya itu dari bambu dan rusak, gitu, ya. Saya mau segera membangunnya itu. Tapi cacik saya bilang, saya mau bangun tetap tingkat. Saya berpikir saya bangun tingkat, karena kalau tidak tingkat nanti tidak cukup, karena luasnya 50 meter persegi, terlalu kecil, gitu. Cacik saya bilang, nganu aja, itu dicor aja dulu. Nanti kalau
kamu mau meninggikan, meningkat, dikasih kolom-kolom disambung. Tapi saya tetap punya pendirian, saya mau saya tingkat itu. Ya saya nggak tahu memang itu kebentur dana, kekurangan dana saya nggak tahu ya. Itu kan yang ngurusi titik saya gitu. Lalu setelah itu saya tetap menggambar, saya gambar itu pola dari rumah itu. Saya gambar pola jadi, pola itu jadi, pola itu jadi. Setelah itu saya gambar, saya bayangkan saya gambar itu, saya tidak memikirkan cacing saya mungkin kekurangan dana, saya nggak tahu, saya tidak memikirkan itu, tapi saya berjalan gambar. Saya gambar, setelah itu dengan terjadinya krisis moneter itu tahun 1998, itu semua barang-barang itu naik meningkat ya, berlipat-lipat itu. Itu waktu saya itu cengkeh itu juga naik. Waktu cengkeh itu saya usaha cengkeh, jual cengkeh itu harga 25.000 menjadi sampai 100 sampai membumbung tinggi. Begitu juga untuk kokoa coklat itu dari harga 5.000 sampai 50.000 dan 100 selanjutnya. Sehingga disitulah saya sampai menyelesaikan pembangunan rumah itu sampai berjalannya rumah itu sampai selesai itu. Setelah berjalan rumah selesai, saya berdoa ya, doa, Tuhan, rumah sudah selesai, saya percaya Engkau pasti memberikan seorang pendamping bagi saya itu. Seorang pendamping waktu itu tahun 2000 saya minta pendamping, saya punya kriterianya gini, Tuhan, orangnya tinggi Tuhan, karena untuk memperbaiki keturunan ya, orangnya tinggi. Lalu Tuhan, saya minta yang takut Tuhan dan baik hati dan takut Tuhan namanya gitu. Lalu berjalannya waktu, tahun 2005 saya dipertemukan, lalu tahun 2007 saya menikah itu. Saya menikah, setelah itu saya berdoa lagi, Tuhan, saya mau minta anak Tuhan itu. Kriterianya gini Tuhan, tinggi anak itu, smart, pintar Tuhan, gagah gitu Tuhan. Berjalannya waktu, tahun tanggal 20 Agustus 2009 saya beri anak itu lahir itulah berjalan itu gitu. Ya, itulah Bapak Yahweh itu sudah menyiapkan semua ya, sudah dari mengatur semuanya gitu ya. Saya percaya bahwa Tuhan kita itu dahsyat, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita itu Tuhan yang tidak terbatas. Apapun ya, apapun situasi keadaan kita ini ya, tapi Dia tidak terbatas. Dia mampu memberkati kita asal kita percaya. Jangan bimbang, jangan ragu ya, terjadi kepada saya dan saudara semua ya, amin ya. Begitu juga untuk Papi Lukas ya, ya terjadi juga ya apa yang saat ini membangun gereja Kehilam pasti selesai ya, dananya selesai dengan awal dari akhirnya, selesai dengan sempurna menjadi bangunan yang megah ya, amin. Terima kasih ya untuk kesaksian ini. Bapak Yahweh memberkati saudara semua. Ini kok jadi grogi ya tadi. Padahal kemarin itu lancar banget ya ceritanya sama saya. Ya, karena terlalu semangat. Bagus, puji Tuhan, haleluya. Puji Bapak Yahweh. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan merenungkan tentang sebuah tema yang sering kali saya ucapkan, yaitu EGP ya. Di situ saya tulis bodoh amat, emang gua pikirin ya. Kalimat ini sebetulnya adalah senjata yang paling ampuh
ya, untuk menghadapi orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang tukang menggosip. Kadangkala, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita itu diperhadapkan dengan orang-orang toksik. Toksik itu adalah orang-orang yang beracun, baik energi dalam dirinya maupun ucapannya, itu beracun. Kalau ucapannya itu ya lason hara, ya, lidah jahat. Dan orang-orang yang toksik ini, saya mengatakan mereka ini mentalnya rendah, saudara-saudara, karena kerjaannya hanya nyinyir, tukang ngebully, tukang menghina. Kalau kita tidak tahan, kita bisa ikut arus dan kita akhirnya menjadi orang yang tidak baik. Saya ambil contoh saya sendiri. Saya ini termasuk, kalau saya pikir ya, saya itu orangnya lembut, saudara-saudara. Kenapa? Karena saya mudah terenyuh hati saya, mudah tersentuh. Tetapi kenapa perjalanan hidup saya ini bisa begitu keras? Karena saya berkumpul dengan orang-orang toksik, orang-orang yang mudah ngebully. Dan itu sangat buruk sekali, karena di tahun 75 itu saya banyak dibully orang karena saya keturunan Chinese, keturunan Tionghoa. Karena dibully, ya saya sebagai orang laki ya tentu saja saya nggak diem, saudara-saudara. Saya hadapi, saya kadang jongkok diloncatin, Cino gitu. Ya memang Cino, suruh apa lagi ya toh. Ya. Tapi nada-nada yang seperti itu tuh sangat tidak nyaman bagi saya. Cino sekali oke, Cino 2 kali oke, 3 kali ajar orangnya, saudara. Itu jadi hidupnya jadi nggak karu-karuan. Itu terhadap orang yang toksik, ya. Nah, saya perlu memberitahu teman-teman saya ini, rupa-rupanya yang tadinya eksis dalam dunia internet, di YouTube, ya. Tapi ketika dia menerima nama Bapak Yahweh, lalu dia menyebarkan nama kudus itu, dia dibully, saudara-saudara. Dibully, bahkan sampai ada yang telepon saya sampai nangis, ya. Saya bilang nggak usah susah, ya. Dan saya perlu memberitahu bahwa orang-orang yang senang nyinyir, orang-orang yang tukang ngebully itu sebetulnya memiliki jiwa pengecut, saudara. Kenapa saya katakan punya jiwa pengecut? Karena ternyata dia itu ngebulinya, nyinyirnya itu kepada orang-orang yang dia anggap pertama tidak berani untuk membalas, ya. Kemudian yang kedua, tidak beraninya itu mungkin juga karena takut juga bisa. Kemudian yang kedua karena dirasa tidak perlu membalas dan dianggap angin lalu begitu. Nah, orang-orang nyinyir itu beraninya hanya seperti sama orang-orang yang seperti itu. Maka saya nyebutnya pengecut, saudara. Tapi coba sama orang yang berani, takut, nggak berani. Makanya saya bilang ini pengecut. Kalau memang dia bukan pengecut, semua orang harus dihadapi. Itu baru gentleman. Ya, jadi saya perlu memberitahu kepada saudara sekalian yang mungkin saat ini sedang menghadapi bullying, sedang menghadapi hinaan, caci maki, bahkan gosip-gosip murahan atau gosip-gosip miring. Saya katakan selama itu tidak menyangkut hukum, sebaiknya abaikan saja, ya. Karena kita harus tahu bahwa level orang seperti ini itu sangat rendah sekali. Sekalipun mungkin dia ngaku-ngaku sekolahnya tinggi, bertitel. Tapi sekarang saya boleh katakan, mohon maaf, saya bukan menghina orang bertitel.
Tetapi mental orang yang seperti itu di bawah, titelmu nggak ada artinya. Ya Bapak Ibu, jadi nggak usah susah, karena orang-orang yang seperti ini nih levelnya itu rendah. Dia tidak bisa disuruh diam. Hanya ada satu orang yang nyinyir, itu hanya bisa dihadapi dengan kekerasan baru dia diam. Tapi kan kalau seperti saya kan tidak mungkin menghadapi kekerasan, betul nggak Bapak Ibu? Ya orang menghina saya dengan cara apapun ya tetap senjata saya satu. Masa bodoh emang gue pikirin, yaitu senjata yang ampuh, saudara-saudara. Nah oleh karena itu kenapa saya lakukan seperti itu? Sebab saya punya pembela. Dan bukan cuman begitu, tetapi firman Tuhan sendiri mengajarkan untuk kita tidak boleh membalas kalau dihina. Beda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain yang disentuh sedikit saja bunuh, bakar. Ya, kalau kita nggak bisa begitu, saudara. Pengajaran iman kita bukan seperti itu. Ketika mereka menghina dengan lidah jahat, kita bilang, emang gue pikirin. Karena apa? Yang pertama, kita tahu bahwa orang itu levelnya rendah. Ya kalau kita melayani ya sama saja kita ikut rendah levelnya, betul nggak Bapak Ibu? Saya dulu pernah dikasih tahu sama nenek saya. Nenek saya pernah ngomong gini, nek kowe menghadapi wong edan, ojo dilayani engko edan bareng. Ya. Artinya kalau kamu berhadapan dengan orang gila jangan dilayani, karena kamu juga akan jadi orang gila juga, gitu loh. Jadi kalau kita yang waras, yang harus ngalah, orang ngalah itu belum tentu kalah kok. Ya toh Bapak Ibu? Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, firman Tuhan itu mengatakan supaya kita tidak boleh membalas. Ya kita mau tunduk firman Tuhan apa tidak? Ya, saya akan bacakan beberapa ayat kitab suci kita. Inilah wujud dari iman kita, Bapak Ibu. Karena kepercayaan iman kita itu berbeda. Jadi kita mesti ngikutin apa yang kitab suci tulis. Saya akan mulai dari Lukas 14 ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas kepadamu. Sebab hal itu akan dibalaskan kepadamu pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi kalau kita berbuat baik, Tuhan pasti akan memberkati kita. Roma 2 ayat 6, yang akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nah kalau kita perbuatannya baik, Bapak Yahweh membalas dengan perbuatan yang baik enggak? Baik. Kalau kita berbuat baik, Bapak pasti akan memberi banyak hal yang baik kepada kita. Roma 12 ayat 17 dikatakan, jangan membalas kepada seorang pun kejahatan ganti kejahatan. Tunjukkan terlebih dahulu yang baik di hadapan semua orang. Nah ini kan jelas, saudara-saudara, tidak boleh membalas. Ya. Kemudian di Roma 12 ayat 19 dikatakan, janganlah kamu sendiri menuntut balas, hai yang terkasih, tetapi berilah tempat bagi murka, sebab telah tertulis, punyakulah pembalasan, akulah yang akan membalas, Yahweh berfirman. Jadi ayat-ayat tadi itu mengajarkan kita untuk tidak membalas. Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 6, sehingga tidak melangkai dan mengambil keuntungan dalam perkara saudaranya, karena Tuhanlah yang membalas terhadap semuanya itu, sebagaimana pula telah kami katakan sebelumnya dan telah kami persaksikan dengan sungguh kepadamu. Dikatakan karena Tuhan yang membalas. Kalau Tuhan yang membalas,
membalas apa? Kebaikan kita. Itu pasti hasilnya sangat menyenangkan, saudara. Kalau Tuhan yang membalas kebaikan kita, kita hidup ini puas menjalani hidup di dunia. Dan kalau kita dibully, kita diam, kita nggak akan punya musuh. Tapi kalau kita dibully kemudian kita membalas, mungkin orangnya kalah. Tapi saudara punya musuh, bisa sekali waktu saudara ditelikung dari belakang. Namanya juga setan. Namanya juga manusia toksik. Namanya juga manusia level rendah. Jadi ya jangan kita melayani orang-orang yang levelnya rendah. Sekali lagi bagi saudara yang WA sama saya, yang mengatakan saya dibully begini, tenangkan hatimu. Karena Bapak Yahweh itu Tuhan yang baik, Dia yang akan membalaskan segala sakit hatimu. Ya. Kemudian 1 Tesalonika 5:15. Perhatikanlah supaya tidak seorang pun yang membalas kejahatan ganti kejahatan kepada seseorang. Sebaliknya, kejarlah selalu apa yang baik, baik seorang terhadap yang lain maupun terhadap semua orang. Jadi kata semua orang itu tidak terbatas agama tertentu, saudara. Yaitu semua yang namanya manusia itu patut kita lakukan kebaikan. Ya. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 14. Alexander tukang tembaga itu telah menunjukkan banyak yang jahat kepadaku. Kiranya Tuhan membalas kepadanya sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini Timotius ini juga pernah dilecehkan. Ya, begitu juga Paulus juga dilecehkan. Ini nasihat-nasihat Paulus terhadap Timotius. Karena Timotius pada waktu dia menjadi seorang gembala jemaat, itu usianya masih sangat muda. Sekitar 17 atau 18 tahun kira-kira. Usianya sangat muda sekali. Jadi orang muda yang menjadi pemimpin itu rentan untuk dihina, rentan untuk dilecehkan, ya, rentan untuk dibully. 1 Petrus 3 ayat 9. Tidak membalas kejahatan ganti kejahatan, atau caci maki ganti caci maki, melainkan sebaliknya. Saling memberkati karena mengetahui bahwa untuk itulah kamu telah dipanggil supaya kamu dapat mewarisi berkat. Jadi ayat-ayat ini sudah jelas sekali. Ayat larangan untuk kita membalas. Kita juga harus tahu, saudara-saudara, pernah ada seorang gembala yang merasa tertuduh. Arti merasa tertuduh itu merasa nggak nyaman ketika jemaat itu lari meninggalkannya. Jemaat itu pergi. Saya katakan bahwa kalau jemaat itu pergi, biarkan saja. Yang penting kita tidak memusuhi. Ya Bapak Ibu, namanya gembala itu rentan ditinggal. Tapi toh juga nanti bisa kembali lagi. Tapi kalau hati saudara ketika ditinggal, hatimu pahit dan benci, ketika orang itu kembali, saudara akan hidup dalam kepahitan. Dan saudara akan rugi sendiri. Ya. Jadi kita harus menyadari yang namanya juga level jemaat. Tentu berkatnya pun berkat jemaat. Level gembala tentu saja berkatnya adalah berkat gembala. Level seorang pemimpin berkatnya pun berkat seorang pemimpin. Jadi kita mesti ngerti gitu loh saudara. Karena saya berulang kali orang mengadu sama saya selalu mengatakan gini, kalau Lukas ini sudah kebal,
dicaci maki, dihina orang, dilecehkan, difitnah dan sebagainya, sudah kebal. Jadi jawaban saya tetap satu, bodoh amat, emang gua pikirin. Ya kalau sudah seperti itu, pikiran saya tidak tertuju kepada orang itu. Karena saya berpikir, saudara, ketika saya dihina orang, saya pahit hati, artinya hidup saya itu dikuasai oleh orang itu. Mau makan, kepalanya ada di piring saya. Mau tidur, wajahnya ada di atap, di plafon. Mau mandi, wajahnya ada di dalam air bak mandi. Ya hidup kayak begini apa nyaman, saudara? Nggak nyaman. Tapi ketika saudara berkata, emang gua pikirin, ya memang levelnya rendah ya begitu, harus maklum, saudara. Nah Anda ini yang levelnya tinggi, ojo melu-melu, jangan ikut-ikut orang yang levelnya rendah, gitu loh. Nggak perlu kita emosi, lalu kita ngamuk-ngamuk, nggak perlu. Ya. Mungkin kalau saya ngomong seperti ini, ada orang yang protes, Pak Lukas pernah ngamuk di Facebook, betul, dan saya akui itu sebuah kesalahan. Ya. Oleh karena itu, kalau saya sudah mengakui itu sebuah kesalahan, ya jangan diulang lagi, kan begitu. Ya, saudara-saudara. Jadi saya juga menyadari karena latar belakang saya yang hidupnya tidak karu-karuan, pasti ya omongannya juga jadi nggak karu-karuan gitu loh. Tapi setelah saya menyadari, saya bertobat, maka saya berani ngomong begini. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau kita diam, itu upahnya itu nanti. Jadi kita jangan terpengaruh, saudara-saudara. Kalau saudara diberitakan yang nggak benar, ingat, seorang pemimpin pasti semua ngalami. Jadi kalau saudara dikata-katain yang nggak benar, ya digosipin miring, saudara harus berpikir apa? Lah saya ini pemimpin besar ya. Kalau pemimpin besar itu ya harus bisa terima, wong pohon saja kalau tinggi mesti banyak anginnya kok. Iya toh saudara. Yang penting kita jangan jadi anginnya, kan gitu. Ya. Ingat bahwa orang-orang yang mudah menghina orang lain itu levelnya ada di bawah. Jadi ngapain orang ngurusin orang yang levelnya di bawah? Orang dalam iman kita aja itu punya banyak tingkatan, saudara. Saya ambil contoh misalnya, ada orang yang ketika dia percaya kepada Bapa Yahweh, dia beraninya luar biasa. Tapi ada juga ketika orang yang terima Bapa Yahweh waktu dibaptis saja takut, saudara. Ojo ngomong-ngomong, ada yang seperti itu. Dan saya maklum, kenapa? Ya karena mereka kan baru, istilahnya itu kalau pohon itu kan baru kecambah, saudara. Yang rentan untuk digulingkan. Makanya ada orang-orang yang levelnya itu punya keberanian, tapi ada juga yang malu-malu, kan ada seperti itu. Nah, tinggal saudara itu tipenya yang mana, kan gitu. Ya masing-masing tetap punya porsi sendiri-sendiri, tidak bisa kita samakan, saudara. Saudara yang masih malu-malu ya tentu saja tidak bisa disamakan dengan orang yang punya keberanian yang luar biasa. Tapi orang yang luar biasa keberaniannya juga tidak boleh merendahkan orang yang masih malu-malu, bahkan masih takut-takut. Karena mental seseorang itu kan berbeda-beda. Saya pun dulu kalau lihat setan itu takut, saudara. Tapi kalau sekarang ya tidak. Kenapa? Karena saya sudah tahu setan itu apa, kan begitu. Begitu juga ketika saya percaya kepada Bapa Yahweh, oh saya tidak takut, kan saya malah bangga gitu loh. Saya proklamirkan kemana-mana.
Ada orang yang mengatakan Lukas Sutrisno antikris. Ada tuh konten judulnya Lukas Sutrisno antikris. Saya jawab, ya, Lukas Sutrisno antikris. Tapi Lukas Sutrisno bukan anti Hamasiyah. Amin. Ya, jadi begitu saudara. Saya pun nggak marah, memang saya antikris kok. Tapi kalau saudara mengatakan anti Hamasiyah, ya tidak. Saya bukan anti Hamasiyah. Saya justru cinta kepada Yeshua Hamasiyah sebagai Tuhan saya. Ada juga konten yang ngawur yang mengatakan Lukas Sutrisno itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Iya, karena memang saya tidak memanggil dia lagi sekarang. Saya memanggilnya Yeshua Hamasiyah, itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Oh itu salah. Ya karepmu, emang gua pikirin. Kan gampang saudara. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu, kita nggak perlu marah-marah, nggak perlu ngamuk-ngamuk, ya. Kita justru harus bersyukur kalau saudara itu punya teman. Saya kemarin dapat WA dari seseorang, ya. Orang ini ada di grup yang lain, di grup sebelah sono, saudara. Ketika dia panggil nama Yahweh dan Yesua, wah dia dibully habis-habisan. Saya katakan, kan saya sudah ngomong, kalau Anda sudah menerima nama Bapa, kamu jangan di situ, kamu pasti akan dihina. Apalagi orangnya itu nyinyirnya itu banyak sekali yang nyinyir. Ngapain kamu di situ? Yang penting kan kamu sudah memberitakan, ya sudah keluar saja dari situ. Aman, betul nggak saudara? Dia mau membuli, emang gua pikirin saudara nggak lihat lagi karena sudah keluar kan begitu. Ya. Dan saya pun tahu bahwa apa yang saya sampaikan sekarang ini juga pasti ada orang yang nggak suka. Iya toh? Terus saya harus bagaimana? Ya EGP. Iya toh? Ya kalau sudah begitu kan tenang. Betul nggak Bapak Ibu? Justru kalau saudara punya teman membuli begitu, bersyukur. Kenapa? Karena saudara pasti tidak akan bisa mendekati orang itu, percuma. Yang berbahaya itu yang ada bersama kita, tapi di belakang dia tusuk kita. Itu yang ngeri saudara. Kalau yang terang-terangan membenci kita, membuli kita, terima kasih. Karena tidak mungkin saya bergaul dengan orang yang seperti itu. Amin. Tapi kalau kelihatannya baik, tetapi ternyata di belakangnya nusuk kita, itu yang berbahaya saudara-saudara. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya diberitahu oleh seseorang yang memberikan komentar yang jahatnya luar biasa. Bahkan orang itu menuduh saya itu pergi ke luar negeri itu mencuri uang kehilat. Iya. Apakah saya membalas? Tidak, saya diamkan saja. Emang gua pikirin, lawang saya pegang duitnya saja tidak kok. Iya toh? Bagaimana cara mencurinya? Bahkan kalau bisa pingin tahu saya caranya orang itu mencuri bagaimana? Kok bisa tuduh saya? Ini kan tidak ada fakta, betul nggak saudara? Tapi orang dengan gampangnya mengatakan Lukas Sutrisno itu pergi ke luar negeri karena mencuri uang gereja. Saya katakan dalam hati, kamu tahu nggak kapan saya mencurinya? Berapa duit yang saya curi? Kalau tidak itu bisa masuk pidana, bisa nggak saudara? Bisa, karena itu bisa disebut sebagai pencemaran nama baik. Ada orang yang sempat marah juga, bagaimana kalau kita selesaikan secara hukum? Saya bilang jangan, nggak perlu. Nah orang itu coba saya kirimi screenshot.
Saya kirimin, apa betul Anda kirim seperti ini? Nggak dibalas, saudara. Lalu saya kirim untuk yang kedua, Shalom, saya sebut namanya. Ternyata sudah nggak aktif HP-nya. Artinya apa? Dia seorang nyinyirer yang sejati. Ya. Seorang pengecut, ya. Saya cuma mengatakan, dan ini saudara juga perlu dengar ya, yang ada di berbagai tempat. Kalau mau nyinyirin saya, mau menghina saya, silahkan, tapi jangan pakai teks. Karena kalau ada orang yang tidak suka, itu teks di screenshot, saudara dilaporkan polisi, kena. Betul nggak? Bisa kena, tidak harus saya yang melaporkan, tidak harus. Jadi kalau mau melaporkan, tak kasih tahu caranya, dari mulut ke mulut saja. Itu boleh bebas, saya dinyinyirin apapun juga saya nggak keberatan kok. Kenapa? Karena semakin banyak dinyinyirin, semakin besar berkat yang saya terima. Jadi saya nggak pusing orang mau ngomongin saya ini itu, emang gue pikirin. Cuman tak kasih tahu, kalau bisa jangan pakai teks. Karena kalau ada orang yang nggak suka, saudara itu teksnya di screenshot, saudara bisa diperkarakan. Lebih baik kalau mau nyinyirin saya, tak kasih tahu caranya, dari mulut ke mulut. Jadi nggak ketahuan gitu loh. Tapi sekalipun begitu, ternyata pepatah yang mengatakan dinding-dinding punya telinga itu ya benar, saudara. Ya benar ternyata. Jadi apapun orang-orang yang ngomongin saya di belakang, itu tembus semua, saudara. Jadi apakah saya itu jadi maha mendengar? Ya enggak, ya itulah yang disebut dinding-dinding punya telinga. Jadi orang-orang itu pada lapor kepada saya jawabnya tetap sama, emang gua pikirin. Ya saudara, jadi kalau mau nyinyirin saya aman, tak jamin aman. Jadi silahkan nyinyir sak mencong wudelmu, ya nggak akan saya balas, saudara-saudara. Ya, jadi itu pesan saya ya, karena kalau pakai teks kamu bisa kena masalah, karena memang ada netizen yang mau belain saya habis-habisan. Saya bilang nggak usah, wong sayanya saja yang dihina ya, dilecehkan ya, saya nggak sakit hati kok. Kenapa? Lah wis kebal, karena seringnya saudara sudah kebal gitu loh. Makanya saya katakan saya bersyukur karena saya bukan seperti yang dulu gitu loh. Jadi saya anjurkan, kembangkanlah bakat nyinyirmu sebebas-bebasnya ya, tapi kalau bisa pakai ucapan saja ya. Karena kalau pakai teks sekali lagi saudara bisa kena masalah hukum, apalagi saudara tidak bisa membuktikan. Kalau ada yang nuntut, ayo buktikan kalau Lukas Sutrisno itu mencuri, kamu dapat dari mana, kena semua itu saudara, betul nggak? Jadi kita pun juga jangan belajar nyinyir, ngerti nggak? Karena kalau saudara ketemu dengan orang yang berangasan, tahu berangasan, orang yang temperamental, wah saudara bisa bahaya. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi bagi saudara yang menjadi gembala, jangan merasa tertolak saat ada jemaat yang keluar. Orang keluar masuk itu biasa. Yang penting porsi kita itu adalah tetap mengasihi dan jangan terpengaruh. Hati kita jangan sampai cacat. Ya Bapak Ibu, ini saya perlu kasih tahu ya, saya cerita sekali lagi. Dulu pada waktu saya memberitakan nama Yahweh dan saya mengultimatum, mulai sekarang yang diberitakan di panggung ini hanya Yahweh dan Yeshua. Ada 20 berapa? 26 atau berapa? 26 ya? 26. Dia memboikot loh saudara. Saya sedang ngomong begini, wah dikacau itu soundnya, sampai hilang sama sekali. Itu dikacau.
Lalu mereka membuat pernyataan, saya mau vakum. Dan vakum itu kan berarti orang ambegan, nggak bernafas, betul nggak? Artinya tidak mau melayani, ya toh saudara. Vakum itu kan tidak mau melayani. Ya saya jawab, kalau kamu tidak mau melayani ya sudah, saya tak cari ganti. Wong Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya untuk tolong kita kok. Jadi karena dia mengambil sikap saya mau vakum, ya saya cari ganti. Dan saya katakan mereka yang melayani ini kan biasanya tiap bulan kan mesti dapat persembahan. Itu nggak usah munafik lah. Ya, kita semua akan butuh uang juga. Jadi biasanya mereka diberikan persembahan tiap bulan. Tapi kali itu saya ingat yang biasa ngasih persembahan itu adalah Pak Bob, Bapak Yakob Bob Santoso, yang sekarang sudah almarhum. Tapi hari itu saya katakan, kali ini tangan saya sendiri yang akan memberi. Ya, mereka kumpulin, tak suruh duduk. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya ambil baskom, saya lakukan pembasuhan. Ritual pembasuhan. Tujuannya apa? Supaya hati saya tidak cacat. Paham Bapak Ibu? Saya basuh kaki mereka, saya peluk kaki mereka, saya cium dengan hati yang setulus-tulusnya. Kemudian mereka saya peluk dan saya bisiki di telinganya. Kalau kamu di luar sana menghadapi kesulitan, cari saya. Artinya apa? Artinya saya tidak kepahitan dengan mereka. Amin. Ya. Jadi mempertahankan hati yang tak bercacat itu tidak mudah. Kita harus berani berkorban. Sama seperti Yesua. Yesua itu dihina, dicaci maki. Bahkan oleh orang-orang yang baru kemarin sore matanya dicelekkan oleh Tuhan. Mereka yang tadinya lumpuh bisa jalan karena pengaruh orang-orang toksik itu, sehingga mereka ikut teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yesua tahu nggak ketika ada di atas itu? Tahu, saudara. Oh, iki wong iki sing kemarin baru tak sembuhkan, orang ini. Oh, yang di sebelah sana itu yang kemarin matanya buta. Oh, yang ini yang bisu nih, nggak bisa ngomong nih, sekarang bisa bicara. Oh, ini yang kena kusta. Yesua tahu semua karena peristiwa itu yang nonton ribuan, saudara-saudara. Tetapi apakah Yesua berkata, kamu kemarin tak sembuhin aku, ngomong dong? Enggak, saudara. Yesua tidak peduli. Di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa bahkan, saudara, kalau tangan dipaku itu kan bisa demam, betul nggak? Ya, bisa demam itu, badannya panas. Apalagi Yesua itu kukunya dicoploki satu persatu, semua lagi saudara. 20 kukunya dicoploki pakai alat yang melepaskan kuku milik tentara Romawi. Oh, itu sadis loh. Dia harus mikul salib terseok-seok, kena debu, itu perihnya luar biasa. Tapi saya percaya itu bukan yang ditakuti oleh Yesua. Yang ditakuti Yesua adalah ketika Yesua ditinggal Bapa sebagai wakil kita semua. Yesua tidak pernah takut dengan penderitaan. Yesua pun juga menyadari saat dia minum cawan murka Elohim, dia akan dimusuhi oleh Elohim. Kenapa? Karena semua dosa manusia dipikul oleh Yesua, termasuk dosa saudara dan saya. Bisa-bisane loh Yesua di atas kayu salib dihina terang. Kalau memang benar engkau putra Elohim, turun. Dan waktu itu Yesua ditelanjangi bulat, saudara. Nggak ada sehelai benang pun yang masih nempel di tubuhnya. Diwudani belejet, ya, telanjang bulat.
Tetapi Yesua tidak ada satu patah kata pun yang membalas hinaan mereka. Yesua justru berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ayo bayangkan betapa dahsyatnya cinta Yesua kepada kita semua. Itu yang harus kita teladani, saudara-saudara. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kalau orang mengatakan kita sesat, ya biarkan saja. Ya, ada banyak orang yang mengatakan kepada saya kemarin, ada, Pak, ini ada orang yang nyinyirin Pak Lukas, ya, tolong dihapus saja. Saya bilang nggak perlu, biarkan saja. Wong orang yang nyinyir akhirnya bertobat saja ada kok. Loh, saya pernah ketemu loh, pernah kontak sama orangnya via telepon. Seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini dia ngomong sama saya itu dulu benci banget dengan Pak Lukas. Karena apa? Karena saya setiap dengar nama Yahweh itu kebencian saya dalam sama Pak Lukas. Tapi sekarang saya tahu bahwa kebenaran itu Pak Lukas yang bawa. Dan saya justru bangga karena Pak Lukas nggak pernah takut menghadapi setiap nyinyiran orang. Ya saya bilang, ya puji Tuhan akhirnya kamu tahu. Saya pun dulu pernah didatangi orang tua. Entah dari kota mana, dia datang menemui saya di kantor Kehilat. Dia bilang, Pak Lukas, saya mohon maaf, saya kaget. Mohon maaf Bapak, salah apa? Dia bilang, saya tahu Pak Lukas tidak melakukan sesuatu, tapi saya yang salah. Lah ya Bapak salah apa dengan saya? Dia katakan, setiap kali saya dengar Lukas Sutrisno itu kebencian saya sampai embun-bunan, sampai ubun-ubun, saudara. Kenapa? Karena yang ada di pikiran saya itu Lukas Sutrisno, pokoknya ada pengajaran Yahweh, itu identiknya dengan Lukas. Padahal kan banyak ya saudara. Entah kenapa yang diserang saya terus. Itu. Dan dia katakan, saya ini orang tua Pak. Lah saya ketemu Pak Lukas saja belum pernah. Saya bahkan jabat tangan pun belum pernah. Kenal pun tidak. Loh kok saya jadi benci dengan Pak Lukas? Dan saya mati itu kemana saya? Jadi saya datang ke sini, saya minta maaf. Lalu saya tentu saja menerangkan tentang siapa itu Bapak Yahweh. Amin. Waktu saya terangkan, dia bilang, lah ini justru yang benar. Jadi kalau saya pikir banyak sekali orang-orang yang katakanlah hanya asal ngerti tanpa tahu dalamnya itu seperti apa. Saya pernah membuat sebuah konten yang saya beri tema, ternyata Rasul Paulus adalah rasul palsu. Wah, saya dihujat habis-habisan saudara. Dan ada satu orang yang memberi tanggapan begini, tonton dulu videonya baru komen. Jadi cuma nonton judulnya saja ya. Jadi nontonnya cuma judulnya saja. Karena apa? Karena kan kita sering lihat kan Paulus itu dihujat oleh banyak orang sebagai rasul palsu. Nah, saya akan tunjukkan bahwa Paulus itu bukan rasul palsu. Tapi saya pakai tema ternyata Paulus rasul palsu. Jadi orang yang menuduh rasul Paulus rasul palsu akan seneng dan nonton video saya. Kan begitu tujuannya saudara. Malah saya dihujat habis-habisan. Tapi untung ada satu orang yang kasih komen pendek. Tonton dulu baru komen gitu. Ya kenapa? Karena mereka cuma lihat judulnya saja. Kasihan deh. Banyak orang yang seperti itu. Ya Bapak Ibu. Jadi saya katakan kita harus menutup telinga. Istilahnya adalah EGP.
Karena apa? Karena kalau saya hapus, kita bisa dipermainkan oleh netizen. Kita bisa dipermainkan oleh orang-orang yang berlevel rendah. Dan kita akan capek sendiri. Amin. Seorang pemimpin dia tidak peduli. Yang penting saya memimpin sesuai dengan firman Tuhan. Titik. You suka silahkan, tidak juga silahkan. Kan begitu, saudara. Saya jadi ingat bagaimana dengan Noah. Noah itu juga digoblok-goblokin. Dan Noah itu terus memberitakan, nggak pernah berhenti. 120 tahun itu bukan waktu yang pendek. Apakah ada orang-orang yang mau dengar ucapannya Noah? Tidak. Noah bahkan digila-gilain, digini-giniin, saudara. Tapi nggak peduli. Dan faktanya, ketika orang-orang menolak, apakah Tuhan lalu bilang, ya wes Nuh, nggak usah lah, nggak jadi. Lawang orang-orang nggak mau berpihak sama kamu kok. Padahal kan kamu memberitakan kebenaran, wes nggak jadi dah. Ya, seperti itu? Tidak. Apa yang Bapak Yahweh sudah canangkan tidak bisa dihambat oleh massa maupun manusia. Bapak Yahweh justru berkata, kalau manusia tidak mau, binatang suruh masuk. Yang seharusnya binatang itu tidak boleh masuk. Karena bahtera itu ditujukan untuk manusia. Manusianya nggak ada yang mau, ya wes, binatang suruh masuk. Dan saudara tahu di dalam kitab Henok dikatakan binatang-binatang, semua binatang itu datang. Tapi apakah semua binatang yang datang bisa masuk? Tidak. Hanya binatang yang mau merunduk, Noah bilang masuk. Noah kan tidak tahu binatang mana yang boleh masuk. Tetapi dengan binatang yang merunduk, Noah bilang ayo masuk. Sama seperti sekarang. Ketika Israel menyalibkan Yesua, keselamatan itu akhirnya terbagi kepada seluruh bangsa di dunia ini. Tapi tidak semua bangsa itu bisa diselamatkan. Hanya mereka yang mau merunduk, tunduk kepada firman Tuhan, itulah yang diselamatkan. Kalau mereka tidak mau, ya Tuhan bilang, kamu gak mau ya wes, yang lain saja ada kok. Sampai di sini paham, saudara? Yesua juga dibodoh-bodohin. Tapi sekali lagi tidak terpengaruh. Ada pepatah Cina, cuman saya nggak bisa ngomong Cinanya, saudara. Jadi saya ini termasuk Cina kololoden, saudara. Ya, nggak bisa ngomong Cina. Tapi kira-kira pepatahnya itu bunyinya begini. Burung boleh terbang di atas kepala kita, tetapi dia tidak boleh hinggap di kepala kita. Itu pepatah Cina. Artinya apa, saudara? Orang berhak untuk membuli kita, berhak untuk merasa di atas kita, merasa pinter, merasa hebat, biarkan saja. Tapi dia jangan sampai hinggap di kepala kita. Artinya apa? Jangan sampai kita itu terpengaruh sehingga membuat kita jadi ikut-ikutan sama mereka. Sampai di sini paham, saudara? Orang boleh mencaci maki, menghina, menyesatkan, melecehkan, memfitnah. Biarkan saja, sekalipun kita disebarluaskan, biarkan saja. EGP, emang gua pikirin. Yang penting pandang saja pada Bapak Yahweh. Dia kan yang tahu kita dan dia yang membela kita. Kecuali kalau mereka membuli tapi menggunakan pola hukum, ya wes kita hadapi dengan hukum. Karena kalau tidak, kita bisa masuk penjara. Betul nggak Bapak Ibu? Jadi kita harus paham, ya. Karena kita ini memang dalam iman kita itu tidak boleh membalas. Yesus sendiri mengatakan kalau kamu ditampar pipi kiri, beri pipi kanan.
itu sebetulnya adalah peribahasa yang artinya jangan membalas. Peribahasa jangan membalas. Bukan lalu kita terjemahkan secara letterlek. Pampar buak, sengkene durung, yang ini belum, pukul yang ini. Perempuan ditoel pantatnya, yang sini belum. Bukan begitu, saudara-saudara. Itu artinya tidak boleh membalas. Paham? Tuhan nggak ngizinin kita membalas. Ya. Orang cerita, ya. Saya pernah dilaporin seseorang, orang ini ngomong sama saya, Pak Lukas apa betul ini begini-begini? Saya bilang tidak betul. Saya tanya, pernah nggak kamu nanya, apa betul orang yang ngomong itu sudah bisa membuktikan apa yang dia omongkan? Dia tidak bisa membuktikan, loh tidak bisa membuktikan kok menyebarluaskan, saudara. Dan saya katakan kalau sampai dengan mulut nyinyirnya, mulut gosipnya itu pekerjaan Tuhan sampai guling, berarti orang itu ikut ambil bagian dalam menghancurkan pekerjaan Tuhan. Paham, saudara? Dan itu sebabnya saya katakan orang yang tukang gosip, dengar saudara yang senang gosip, dosa orang gosip lebih dalam dari dosa perzinahan. Kalau dosa perzinahan dikatakan tidak bisa masuk surga, dosa gosip berarti jauh tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena dosa nyinyir, dosa gosip itu daya rusaknya jauh lebih besar dari orang berzina. Kalau orang berzina ya cuma 2 orang itu saja. Tapi kalau dosa nyinyir, dosa gosip itu daya rusaknya lebih besar. Seperti ibarat orang bawa senapan, dar, paling 1, 2, 3. Nah, coba pakai nuklir, sekalipun kecil, dus, boom, habis, saudara. Daya penghancurnya lebih besar. Nah, dosa gosip itu daya hancurnya lebih nyata, lebih besar. Jadi bertobat bagi yang tukang gosip, karena Anda sebetulnya sedang memegang alat penghancur pekerjaan Tuhan. Alangkah baiknya kalau mulutmu diubah dengan banyak bersaksi. Misalnya di Facebook tulis, betapa bersyukurnya saya karena ada mujizat seperti ini. Sehingga orang yang tidak percaya dia bilang, oh ya, Bapak Yahweh juga ternyata ada mujizat. Ya adalah. Betul nggak Bapak Ibu? Tapi kalau yang diomongkan itu hanya hal-hal yang negatif, orang bilang, nggak tertarik saya. Masih bagusan iman saya yang lama. Kan begitu. Ya, jadi ini saya sampaikan ini sebetulnya adalah nasihat-nasihat untuk saudara-saudara. Dan saya beritahu bagaimana caranya supaya kita itu tidak gampang menggosip. Kalau saudara mendengar sebuah berita, sebutlah berita yang buruk dan jahat. Buat saringan, saudara. Saya seringkali memberikan saringan, ada 5 saringan. Yang pertama adalah buat sebuah pertanyaan, ini benar atau tidak? Ya, harus ngerti. Lawang kalau benar masuk ke saringan kedua, kalau tidak benar ya stop, jangan menyebarluaskan. Kamu tahu, ojo ngomong-ngomong ya. Kamu tahu nggak si A itu begini-begini, nanti dia lapor lagi. Kamu tahu, ojo ngomong-ngomong, jangan banyak bicara kemana-mana ya, jangan cerita sama-sama, tak kasih ngerti. Sehingga sudah berapa orang? 2 orang. Cerita lagi ke sana, tak omongi, kamu jangan cerita ya, ini rahasia kita berdua.
Kemana-mana saudara-saudara, ya. Dan akibatnya apa? Orang yang ngomong seperti itu ketahuan nggak? Ketahuan. Dinding-dinding punya telinga. Hati-hati. Ya. Banyak orang yang nyinyirin saya yang nampaknya, oh Pak Lukas, baiknya luar biasa. Ternyata di belakang pegang belati, saudara. Makanya saya bilang, Anda nyinyirin saya, sak kemengmu, saya tidak akan balas. Dan hati saya pun akan tetap sama. Hati saya tidak bisa diubah dengan nyinyiranmu, tidak. Saya harus tetap menjaga hati seperti Yesua. Yesua di luaran dikatakan, kamu tahu nggak kalau Yesua itu kawin sama Maria Magdalena? Pernah dengar nggak? Apakah Yesua langsung menghukum orang itu? Tidak, nanti ada urusannya nanti, ya. Selama masih hidup masih ada kebebasan, ya, diberi hak dan kebebasan untuk memilih. Jadi saringan pertama, apakah cerita ini benar atau tidak? Kalau cerita itu tidak benar, apalagi kita tidak melihat sendiri, nggak usah jadi telepon gendong, nggak usah jadi mulut ember, ngerti saudara? Nggak usah jadi lambe turah, ya, karena Anda sendiri tidak melihat. Jadi jangan jadi corong. Oh ternyata itu benar. Kalau ternyata benar, maka masuk ke saringan yang kedua dengan pertanyaan, apakah itu bermanfaat untuk saya ceritakan? Ketika saya ceritakan, manfaatnya apa? Kalau kita menyadari bahwa itu akan membawa manfaat yang buruk, stop di saringan kedua. Oh ternyata ketika diceritakan dan itu sebuah kebenaran, bermanfaat, masuk ke saringan yang ketiga. Apakah itu ada sangkut pautnya dengan pribadi kita? Lah kalau tidak, untuk apa? Apakah kita ini bisa dijadikan supaya dicap sebagai seorang yang maha tahu? Kan tidak, saudara. Malah diri saudara sendiri kelihatan jelek nantinya, kelihatan buruk nantinya, karena Anda sebagai tukang warta berita. Jadi saya pikir orang-orang yang seperti ini kalau di dunia malaikat, itu malaikat pembawa berita, temannya Gabriel, saudara. Tapi kalau saudara mau mengubah gaya hidup saudara, gaya mulut saudara, maka saudara akan menjadi seorang penginjil yang istimewa. Di mana-mana yang diceritakan kebaikan Bapak Yahweh, kan lebih bermanfaat, betul nggak Bapak Ibu? Nah sekarang kita sudah masuk ke saringan ketiga. Apakah itu benar? Apakah itu bermanfaat? Apakah itu ada sangkut pautnya dengan pribadi? Kalau ada, pertanyaannya adalah, apakah sudah cukup waktu untuk kita bicara? Kalau ternyata belum waktunya, ya jangan. Nanti dampaknya tidak baik, saudara. Jadi inilah yang saya katakan, kita ini sebagai anak-anak Bapak Yahweh belajar untuk mengendalikan lidah. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Mislei, hidup dan matimu dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Hati-hati, saudara. Lidah ini kecil, tapi dia bisa membakar. Kemudian yang kelima, kalau saya menceritakan, kira-kira dampaknya mengganggu nggak pekerjaan Tuhan? Atau bisa berdampak buruk terhadap saya? Kalau mengganggu, hanya karena pengumuman, apalagi pekerjaan Tuhan ikut hancur,
Anda ikut ambil bagian dalam penghancuran pekerjaan Tuhan. Artinya, saudara itu ada di pihak Tuhan atau di pihak setan? Halo? Di pihak setan, saudara. Karena ikut menjadi bagian dari perusak pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, gosip adalah dosa yang sangat berbahaya. Dan yang berbahaya itu adalah kalau suara-suara yang datang juga dari pikiran liar. Karena terlalu halu begitu ya. Sehingga ngaco pikirannya. Ngomongin yang enggak-enggak, padahal itu munculnya dari pikiran sendiri. Wah, itu parah, saudara. Dan kumpul dengan orang-orang yang menghujat nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach, itu juga berbahaya. Oleh karena itu kita harus belajar untuk berdoa bagi musuh-musuh kita. Karena dengan saudara berdoa untuk musuh-musuhnya, Rabi Saul mengatakan kita sama saja menumpuk bara api di atas kepalanya. Nah, kalau kita menumpuk bara api di atas kepala orang, kira-kira orangnya bisa tahan nggak, saudara? Kalau orang itu sampai mengalami celaka, ya jangan salahkan kita. Itu dunia alam supranatural, kejadiannya kayak begitu, saudara. Jadi berhati-hatilah, jangan kita memusuhi. Bahkan Rasul Paulus mengajarkan kepada kita agar kalau musuhnya itu lapar, kita disuruh memberi makan. Saya ambil contoh Yesua saja. Yesua sudah ditinggalkan oleh murid-muridnya. Murid-murid gak percaya. Tapi ketika Yesua bangkit, murid-murid juga sudah down, imannya berantakan semua. Yang harusnya menjala manusia, dia kembali menjala ikan. Yesua menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesua bertanya kepada mereka, anak-anak, adakah lauk yang ada padamu? Pernyataannya lembut sekali, saudara. Coba kalau Yesua itu manusia biasa, dia muncul jegogok gitu, lalu dia bilang, murid-murid, kamu gak percaya kan? Nih aku bangkit, ayo gimana lo sekarang? Kamu sih dibohongi ahli Taurat, orang Parisi, mau sih lo, tapi faktanya aku bangkit, ayo gimana lo? Yesua tidak begitu, dia tidak mengungkit masa lalu. Apa yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Yesua melihat ke depan, ngajari jemaat, ngajari murid-muridnya. Adakah lauk? Tidak ada. Yesua kasih ikan goreng. Enak sekali, saudara. Ya, satu ayat yang terakhir yang akan saya bacakan, Roma 12 ayat 20 dikatakan, oleh karena itu jika musuhmu itu lapar, berilah dia makan. Jika dia haus, berilah dia minum. Sebab dengan melakukan hal ini, kamu akan menumpukkan bara api di atas kepalanya. Kalau musuh saudara tiba-tiba di depan saudara, katakanlah dia lapar, apa yang akan saudara lakukan? Lo sih menghina gua, sekarang rasain lo. Apakah seperti itu? Tidak. Kita harus menyambut dia. Ayo, mari silahkan makan bersama kita. Lah kalau ternyata dia nantinya bangga lagi gimana? Iya, kembali Tuhan akan jadikan yang lebih parah lagi, saudara. Amin. Yang penting kita tunduk kepada firman Tuhan. Percaya saja bahwa bersama dengan Bapak Yahweh kita selalu menang. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi sebaliknya kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Berkati kami semua Tuhan.
Dan bahkan kami doakan orang-orang yang gampang nyinyir, naikkan level hidup mereka, agar supaya mereka menyadari bahwa mental mereka di atas rata-rata. Sehingga ketika dia menyadari itu, dia tidak akan mengusik kehidupan orang lain. Terima kasih Bapak Yahweh, meteraikan firman Tuhan ini di dalam hati anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik, dan hidup mereka diberkati oleh Bapak Yahweh. Level hidup mereka selalu ada di tempat yang tinggi. Terima kasih Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Berita Lelayu. Telah pulang ke rumah Bapak Yahweh Ibu Tumi Sarjono yang berusia 76 tahun. Meninggal pada hari Minggu 19 Juni 2022 pukul 11:34 waktu Indonesia Barat, dan telah dimakamkan pada hari Senin 20 Juni 2022 di TPU Tempel Sari Jambon, Magelang. Jemaat yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kami mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah yang bertemakan "Darahmu Semangat Bagi Mereka". Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 8 pagi di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya Bapak Ibu. Kita akan akhiri ibadah kita malam ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati anak-anak-Mu dengan kesehatan, damai sejahtera, dan berkat materi. Sehingga anak-anak-Mu tetap bersukacita dan tetap berpengharapan kepadamu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarekecha Yahweh wa yisbereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan engkau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friatmat kau friahfahemte kasyekar alapeka westerotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata berseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
pulang, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu disiksa bagiku. Nama-Mu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Nama-Mu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan. Dia ada
untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.